Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, jamaah a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menuntut ilmu. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan dan menunaikan ibadah berupa talabul ilm, menuntut ilmu di masjid ini. Dan tentu ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah masuk pada hadis yang ke-28. Al-haditsu tsamin wal 20, hadis yang ke-28. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Irbad bin Sariyah. Sahabat Irbad bin Sariyah ini termasuk salah satu dari sahabat Muhajirin dan termasuk sahabat yang di awal-awal masuk Islam. Dimasuk Islamnya di awal-awal. Tatkala hijrah ke Madinah, di Madinah sahabat Irbad bin Sariyah ini termasuk Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah para sahabat yang tinggal di, mungkin kalau kayak kita sekarang, emperan Masjid Nabawi, tinggalnya di masjid dalam rangka menuntut ilmu kepada Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ibadah dan sekaligus menuntut ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulazamah, mungkin bahasa kita sekarang mulazamah, tinggalnya di masjid, lalu kemudian nuntut ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus mengawasi dan mengamati Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah ini juga termasuk sahabat yang mulazim. Mulazim itu terus menerus menuntut ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada aktivitas kecuali nuntut ilmu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Irbad bin Sariyah juga begitu, tinggalnya di Sufa, di emperan Masjid Nabawi. Lalu kemudian ya makannya juga terkadang dikasih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya sangat sederhana, lagi fakir. Tadi seperti sahabat Abu Hurairah juga. Jadi kalau orang ada tanya, terus bagaimana itu sahabat Abu Hurairah? Sahabat Abu Hurairah menikah
Tapi kemudian nikah, istrinya ini orang yang Allah berikan kelapangan rizki, kaya raya. Akhirnya kata istrinya, udah Anda nuntut ilmu aja, nggak usah kerja, nggak usah kasih nafkah saya hartanya udah banyak, Anda nuntut ilmu aja udah. Ya, akhirnya sahabat Abu Hurairah nuntut ilmu lagi, udah nggak kerja ya. Ya asalkan istrinya ridha. Naam, dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Mau'izatan, dengan satu nasihat. Wajilat minhal qulub, yang hati menjadi takut dengan sebab mendengar nasihat tersebut. Jadi wajilat itu takut yang disertai dengan hatinya bergetar karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena mendengar fitnah yang akan terjadi atau apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzarafat minhal uyun, dan mata pun akhirnya meneteskan air mata. Ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah orang-orang yang hatinya sangat mudah tersentuh dengan nasihat. Di dalam riwayat yang lain dari hadis ini, jadi hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi. Ini potongan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ada riwayat-riwayat lain menjelaskan sebagai tambahan informasi dari apa yang disebutkan oleh hadis ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya habis subuh. Jadi habis salat subuh, setelah selesai salat subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih nasihat. Nah, di sini terdapat pelajaran. Di antara waktu yang cukup bagus untuk memberikan nasihat itu habis sholat subuh. Kenapa demikian? Pertama, di antaranya habis sholat. Itu yang pertama, habis sholat. Yang kedua, cuaca habis subuh itu cuacanya enak, sejuk. Ya, belum seperti siang kan panas dan seterusnya, orang nggak nyaman. Yang ketiga, orang belum sibuk dengan aktivitas macam-macam. Habis subuh, kesibukannya apa Anda habis subuh? Jadi misalnya bangun sebelum subuh, salat sunnah, persiapan subuh, habis subuh belum ada kesibukan apa-apa. Jadi pikiran masih belum disibukkan dengan sesuatu apapun. Sehingga waktu yang diantara waktu yang tepat habis subuh, termasuk ya waktu pagi nih, masih sejuk. Kalau ada sinar matahari belum terlalu terik. Kalau siang orang udah apa? Udah panas, sudah capek, sudah sibuk aktivitas ini dan itu. Ya, udah pusing dengan banyak hal. Gitu. Tapi kalau habis subuh nih waktu yang sangat nyaman. Oleh karena itulah di hadis yang lain disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya ini habis sholat subuh. Rasul kasih nasihat. Dan nasihat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan mau'izatan. Kalau di hadis ini tidak disebutkan tambahan yang dibawakan oleh Imam Nawawi, ini tidak disebutkan tambahan. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan mau'izatan balighatan. Nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat bagus. Balighah ini artinya adalah maknanya sampai dengan bahasa yang mudah dimengerti dan difahami dan menyentuh hati. Tetapi kita perlu ketahui bahwa nasihat-nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti nasihat orang di zaman sekarang. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beri nasihat, redaksinya tidak panjang-panjang, ringkas. Karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Perkataan redaksinya sedikit ringkas tapi maknanya sangat padat. Namun juga para sahabat juga mereka adalah orang-orang yang berilmu, sehingga walaupun nasihatnya ringkas pendek mereka faham. Adapun kalau
sekarang kita kasih nasihat ringkas. Apa maksudnya? Maka sekarang dibutuhkan penjelasan panjang lebar. Maka kalau ada orang yang tanya, ngaji satu hadis 1 jam, lama banget ya? Iya, karena ilmu kitanya yang udah berkurang. Ilmu kita berkurang, pemahaman kita berkurang, sehingga satu hadis 1 jam aja kadang kita belum tentu faham. Kalau Rasul SAW bacakan hadis, sebutkan ringkas, sahabat udah faham. Nah, itu yang perbedaannya. Jadi nasihatnya Rasul SAW adalah nasihat yang sangat indah, dengan makna yang sampai kepada yang mendengarnya, dengan lafaz yang bagus tapi juga mudah dimengerti dan menyentuh hati. Sehingga para sahabat, hati kami jadi tersentuh, bergetar dan penuh rasa takut, sehingga kemudian tidak terasa menetes air mata. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna, maka kami pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ausina ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada kami. Setelah Rasul menasihati, mereka tersentuh, mereka pun bilang, ausina, berikan wasiat kepada kami. Dalam bahasa kita, Rasul berikan pesan yang sangat penting, yang mudah kami ingat, yang jadi pegangan kami dalam setiap keadaan. Sudah diberi nasihat, hati sudah tersentuh, mereka pun para sahabat meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diberikan wasiat, yaitu sesuatu yang mereka nanti selalu ingat, yang mereka nanti bisa berpegang pada wasiat itu dalam setiap keadaan. Ya, wasiat ini wasiat yang isinya juga petuah-petuah, nasihat-nasihat, bahkan termasuk juga kaedah-kaedah, pegangan yang mesti kita pegang, ilmu yang harus tetap kita pegang sampai kapanpun. Ya, sehingga ketika mereka ngelihat Rasul kasih nasihat, seperti Rasul seakan-akan sudah mendekati masa wafatnya. Sehingga kata sahabat Irbad bin Sariyah, kata sahabat Irbad bin Sariyah, para sahabat berkata, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan nasihat yang Rasul sampaikan ini adalah nasihat dari orang yang hendak wafat. Orang yang dia sudah sakit berat misalnya, lalu kemudian dia nasihatin anaknya, kira-kira itu nasihatnya sangat bagus nggak? Ya, pasti nasihat yang sangat penting. Nak, bapak ini sudah sakit, mungkin sudah mendekati wafat, kamu begini gitu ya. Pasti, dan dia pasti akan mengingat sesuatu yang paling penting. Dia akan mengingat sesuatu yang paling dia sayang. Itu kelihatan ketika dia memberikan wasiat atau nasihat menjelang wafat. Kalau dia wasiatnya rumah segala macam, berarti yang paling dia sayang itu. Kalau dia wasiat, nak, setelah wafat ayah nanti jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, berarti itu yang memang menjadi prioritas dirinya. Begitu. Dan para sahabat mengira, para sahabat dengan pemahaman mereka, ketika Rasul beri nasihat, ini seperti nasihat orang yang hendak wafat. Karena orang yang hendak wafat, dia akan memberikan nasihat yang terbaik. Begitu pula maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, Rasul sabdakan, idza qumta ila salati fasalli salata muwaddi'in. Apabila engkau menunaikan salat, maka salatlah engkau seperti orang yang hendak wafat. Seperti orang yang misalnya mau dieksekusi hukum mati, lalu ditanya, permintaan terakhir Anda apa? Saya mau salat. Perhatikan tuh orang, salatnya bener-bener enggak? Karena habis itu dia mau dieksekusi, mau dihukum mati. Nah, itu namanya salatul muwaddi'. Begitu pula nanti ketika musim haji, ketika Nabi SAW menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriyah, bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di beberapa kesempatan, ketika di Arafah, bahkan termasuk juga ketika di Mina
pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada para sahabat, la'alli la alqakum ba'da 'amikum hadza. Bisa jadi aku tidak bisa berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini, yaitu tahun 10. Betul saja kan? Itu bulan Dzulhijjah, bulan yang terakhir dari bulan Hijriah, tahun 10. Pulang haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tahun 11-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka pada musim haji yang kemudian disebut oleh para ulama ahli sirah dengan Hajjatul Wada, haji wada, haji perpisahan, karena diantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tadi, bisa jadi aku gak lagi berjumpa dengan kalian setelah tahun ini, setelah hari ini. Maka hal-hal penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam khutbah beliau pada Hajjatul Wada itu adalah merupakan hal-hal yang merupakan bagian dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagian dari wasiat perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang disebutkan hadis ini. Di dalamnya juga terdapat wasiat yang dimana wasiat ini seakan-akan, seperti tadi para sahabat katakan, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sudah hendak berpisah. Wasiat yang sangat kuat, wasiat yang sangat penting, wasiat yang mencakup berbagai macam hal, termasuk apa yang nanti akan dialami oleh kaum muslimin di masa-masa yang akan datang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tadi sahabat katakan fa'ausina, Rasul berikan wasiat kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau wasiatkan yang pertama, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari orang-orang terdahulu, termasuk wasiatnya para nabi dan para rasul terdahulu, ini wasiat takwa. Was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian agar mendengarkan dan taat. Ini ada dua. Poin pertama nih takwa, ya. Yang kedua mendengarkan dan taat. Maksudnya mendengarkan dan taat kepada siapa? Kepada pemimpin. Karena lanjutannya hadis ini, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang naik jadi pemimpin kalian adalah budak. Budak itu adalah orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Nah, di sini ada beberapa makna. Di antara maknanya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita hari ini, dengarkan dan taat walaupun yang jadi pemimpin kalian orang yang tidak memenuhi kriteria dan syarat sebagai pemimpin, selama dia tidak perintahkan maksiat. Kalau perintah maksiat ya jangan ditaati. Anda diperintahkan jangan sholat, ya jangan diikuti. Namanya perintah maksiat. Baik, tentang terkait dengan wasiat takwa, ini maksudnya adalah hubungan antara kita dengan Allah Rabbul Alamin diperbaiki. Padahal mendengarkan dan taat kepada pemimpin dalam hal yang bukan maksiat itu termasuk ketakwaan juga. Sebagaimana kita ketahui, definisi dari ketakwaan kan mengerjakan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Mendengarkan dan taat kepada pemimpin dalam hal yang bukan maksiat. Perintah bukan itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah, wahai orang-orang beriman, taat kepada Allah, wa athi'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu yang memegang urusan kita, yang mengatur urusan kita, yang mengendalikan berbagai macam hal terkait diri kita. Nah, ulil amri ini dulunya cuma satu. Kenapa? Karena dulunya ya ulama, ya umara satu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jadi khalifah.
Ulama bukan beliau, tentunya ulama. Umaro juga enggak beliau, pastinya. Jelas? Jadi dulu ulil amri itu tafsirnya cuma satu, ya pemimpin, karena dulu pemimpinnya mesti orang yang berilmu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jangankan jadi khalifah. Khalifah itu kalau kayak sekarang ya presiden, pemimpin tertinggi, raja, gitu ya. Kalau seperti sekarang itu. Untuk memimpin pasukan perang yang nggak banyak jumlahnya, satu peleton lah katakan gitu ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mau diangkat jadi pemimpinnya itu dites dulu nih, hafalan Qur'annya berapa ini. Nyata ada yang mudah hafalannya banyak, surat Al-Baqarah hafal baca. Wah ini komandannya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu kriteria pemimpin itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang difahami para sahabat, yang paling alim, paling berilmu dalam urusan din, dia juga lah yang ditunjuk jadi pemimpin. Tapi masa silih berganti, masa berjalan, kualitas kita atau kualitas manusia, kualitas kaum muslimin berkurang nggak? Berkurang. Nggak usah jauh-jauh di masa para masih zamannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah setelah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khulafa ar-rasyidin wafat. Lalu kemudian digantikan oleh putranya Al Hasan. Al Hasan hanya sekitar 6 bulan jadi khalifah, lalu kemudian diserahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa alasannya Al Hasan menyerahkan itu? Karena masyarakat yang dipimpinnya, masyarakat Irak pada saat itu di Irak, Kufah, Basrah, itu masyarakat yang khianat. Ketika Al Hasan dibaiat oleh mereka jadi khalifah, kata Al Hasan, syaratnya diantaranya kalian harus berdamai dengan orang yang saya berdamai dengannya, kalian harus memerangi orang yang saya perangi. Kami setuju. Lalu kemudian Al Hasan mengajak mereka untuk berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Kan sebelumnya pernah ada sempat perbedaan pandangan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Al Hasan perintahkan orang Irak berdamai dengan Muawiyah, nggak mau. Oh berarti namanya rakyat nggak bisa dipimpin. Kalau begitu lebih baik Muawiyah saja, karena Muawiyah lebih berpengalaman. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan sudah jadi gubernur 20 tahun semenjak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi gubernur Syam 20 tahun. Al Hasan sadar bahwa kalau dari sisi agama Al Hasan bagus, baik. Dari sisi nasab Al Hasan bagus, karena keturunannya sahabat Ali bin Abi Thalib, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nasabnya Al Hasan bin Ali ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan di Abdi Manaf. Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, ketemu di situ tuh. Nasabnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketemu di Abdi Manaf. Memang sama-sama orang Quraisy. Karena Abdi Manaf punya beberapa anak, di antaranya Hashim, itu nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalurnya Ali bin Abi Thalib, Hashim. Di antara anaknya Abdul Manaf namanya Abdul Syams. Abdul Syams punya Umayyah, punya anak Umayyah. Nah ini nanti yang disebut dengan Bani Umayyah, keturunannya Umayyah ke bawah. Mereka masih dekat, punya hubungan nasab. Dan karena tahu bahwa Muawiyah lebih berpengalaman dalam melakukan pengendalian pemerintahan, serahkan. Tambah lagi rakyat Irak orangnya khianat, ngomong A besok B, ngomong B besok A. Katanya siap, loyal, nggak taunya nggak, serahin aja. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. 20 tahun jadi khalifah juga. Masya Allah, bayangkan 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah. Ngelihat kondisi masyarakat nih, daripada nanti bertikai, ya lebih baik saya tunjuk aja lah sebelum saya wafat, anak saya jadi putra mahkota. Padahal pada saat itu masih ada anak sahabat-sahabat junior dan anak sahabat.
yang jelas lebih utama daripada anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, daripada Yazid bin Muawiyah. Sahabat Abdullah bin Umar masih ada, hidup. Sahabat Abdullah bin Abbas masih ada. Kenapa bukan mereka yang ditunjuk? Muawiyah bin Abi Sufyan tahu bahwa ini bicara urusan, mungkin kalau bahasa kita urusan pemerintahan, urusan politik. Abdullah bin Abbas ulama, betul, tapi belum tentu mampu untuk masuk dalam wilayah-wilayah yang seperti ini. Ditambah lagi Yazid bin Muawiyah itu pernah jadi panglima perang, memimpin peperangan menuju Konstantin. Abdullah bin Abbas jadi prajuritnya, jadi bawahannya. Abdullah bin Umar jadi prajuritnya. Bahkan Al-Husain pernah jadi prajuritnya Yazid bin Muawiyah. Husain adiknya Hasan radhiyallahu anhu pernah jadi prajuritnya Yazid bin Muawiyah perang lawan Konstantin. Termasuk sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Konstantin itu kalau Anda mau tahu bayangannya, sekarang Istanbul itu tuh Konstantin dulunya. Itu dulu nama kotanya Konstantin itu dulu. Ketika dikuasai kaum muslimin, nanti kemudian akhirnya baru dirubah jadi Islambul, kota Islam. Baru kemudian akhirnya belakangan disebut dengan Istanbul. Itu mengapa Abu Ayyub Al-Ansari wafat di sana. Dan kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, saya pernah dengar Rasulullah SAW bahwa orang yang wafat di negerinya Kaisar lalu kemudian dikuburkan di sana, dia adalah orang yang diampuni dosanya. Dan saya berharap itu saya. Abu Ayyub Al-Ansari lagi sakit waktu perang, akhirnya wafat. Setelah wafat, akhirnya dikuburkan di sana di Turki. Makanya ada kuburannya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di Turki. Itu zamannya Yazid bin Muawiyah. Oleh Yazid bin Muawiyah digotong itu jenazahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Orang-orang Romawi ngelihat, saya mau kuburkan ini di sini atas perintah Nabi dan Rasul saya. Kalau umpamanya ada di antara kalian yang membongkar kuburan ini, berarti saya akan menghabisi kalian semua. Sampai sekarang kuburnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari masih ada di Turki. Itu ceritanya. Artinya di sini yang ingin kita ambil bahwa kemampuan orang sudah menurun. Ada kalanya orang dia alim, berilmu dari sisi agamanya, tapi belum tentu dari sisi pemerintahan dia mampu mengelolanya. Maka menurut pandangan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan sahabat Muawiyah tidak menghormati sahabat yang lain atau tadi Al-Husain dan seterusnya, tidak, bukan. Menurut Muawiyah bin Abi Sufyan, ini kalau saya serahkan lagi kekhalifahan, kepemimpinan pada kaum muslimin, jangan-jangan nanti kaum muslimin bertikai lagi, rebutan lagi. Yang satu dukung ini, yang satu dukung itu, kan perang lagi. Capek sudah perang terus, habis energi. Kalau begitu ya sudahlah, saya lihat anak saya kompeten, Yazid bin Muawiyah. Akhirnya ditunjuk. Ini jadi putra mahkota. Nanti kalau saya wafat, maka yang menggantikan saya adalah anak saya. Sebagian memang terjadi perbedaan pandangan, tapi akhirnya mereka pun berbaiat juga. Abdullah bin Umar berbaiat juga, Abdullah bin Abbas akhirnya berbaiat juga. Artinya berbaiat, mengiyakan, membenarkan dan berbaiat. Ya, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, Yazid jadi khalifah. Tapi memang terjadi konflik juga, beberapa konflik. Tapi yang jelas begini, bahwa kita nggak bisa hari ini semua hal kita kerjain semuanya. Ya dia ulama, ya dia umara, berat. Apalagi tidak punya pengalaman. Tidak punya pengalaman untuk jadi pemimpin. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan 20 tahun jadi gubernur, nggak setahun 2 tahun. Dan gubernur itu di zaman itu, gubernur itu mungkin kalau kayak sekarang setara presiden. Di zaman itu karena misalnya gubernur Syam itu seluruh wilayah mulai dari Suriah, Damaskus, Palestina, Yordan, sebagian wilayah Libanon itu di bawah kekuasaannya. Jadi kalau sekarang dia presiden itu. Jadi presiden sekarang di zaman sekarang, kalau di zaman dulu tuh cuman selevel gubernur. Saya ulangi ya. Presiden di zaman sekarang, dulu zaman kekhalifahan levelnya cuman gubernur. Mesir sekarang jadi negara. Para khalifah dulu Mesir tuh cuman dipimpin seorang gubernur. Mesir sekarang presiden yang mimpin. Makanya gubernur di zaman dulu itu selevel presiden hari ini, karena negara-negara itu dikuasai oleh satu khalifah, satu. Ini sedikit ngaji, dikit-dikit tata negara, dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak.
Gitu. Jadi presiden hari ini cuman setara gubernur. Setara gubernur. Jadi khalifahnya ada. Nanti wilayah Syam ada satu gubernur ditunjuk yang jadi amir. Disebutnya amir, bukan khalifah, amir. Gubernur, amir. Mesir ada amirnya sendiri. Nanti Kufah, Basrah, Kufah ada lagi. Bahkan pernah di zamannya Yazid bin Muawiyah, Kufah, Basrah digabungkan jadi satu, cuman satu gubernur. Jadi Irak satu gubernur aja udah cukup. Lihat, jadi satu negara itu dia pimpin, gubernur di zaman itu. Nah, sekarang kondisi kemampuan manusia untuk mengelola, mengendalikan semakin turun ya. Presiden satu dulu gubernur, sekarang presiden satu negara. Dulu bahkan beberapa negara satu gubernur cukup, dengan bawahan-bawahan lagi tentunya. Nah, Rasulullah SAW perintahkan agar kita mendengarkan dan taat yang bukan dalam hal maksiat. Tadi kita sudah jelaskan. Kenapa Rasulullah SAW, wallahu a'lam, mengapa Rasul sebutkan wasiat pertama? Bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan seterusnya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mengapa Rasulullah SAW kemudian sebutkan taat kepada pemimpin walaupun dia budak? Artinya orang yang enggak kompeten. Di dalamnya terdapat isyarat. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa di antara permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin selain kemaksiatan antara dirinya dengan Allah Rabbul Alamin, di antara permasalahan yang akan dihadapi oleh kaum muslimin, bahkan bukan oleh kaum muslimin saja, tapi ya sebenarnya seluruh manusia, adalah terkait dengan taat kepada pemimpinnya. Rasul sudah sebutkan akan ada tipikal manusia yang berkhianat kepada pemimpinnya, ada tipikal manusia yang taat kepada pemimpinnya. Seperti tadi kita sudah sebutkan, orang Irak zamannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib tipe pengkhianat, rakyat berkhianat. Iya, pokoknya kami akan dukung Anda. Tapi apa yang terjadi? Ketika pemimpinnya mengajak berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka nggak mau. Khianat, padahal mereka iya, kami siap. Termasuk bahkan juga yang dikhianati adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinan, pulang ke Madinah, adiknya diajak, ya Husain, ayo kita pulang aja ke Madinah, ke kampungnya kakek kita, negerinya Rasul SAW, datuk kita, pulang aja. Udah urusan pemerintahan serahkan sama Muawiyah. Nanti Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, urusannya biarin kaum muslimin maunya gimana terserah. Yaudah kita pulang aja lah, nggak usah kita sibuk-sibuk urusin itu. Udah ada orang yang kompeten, ada orang yang punya kemampuan, dah pulang. Tetapi sepanjang masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Hasan wafat tahun 49 Hijriah. Lalu kemudian Al-Husain mulai sering disuratin oleh orang-orang Irak. Datang ke sini, Anda nanti kami angkat jadi pemimpin kami. Ngakunya kami nggak punya pemimpin. Di masanya Yazid bin Muawiyah, lihat, ini ngompor-ngomporin. Iya. Sampai akhirnya kemudian Al-Husain datang, tapi kemudian ketika datang, ini orang-orang Irak sudah diancam sama gubernur. Kamu jangan berbuat macam-macam. Akhirnya ketika Al-Husain datang, mereka nggak mau bantu dan mereka tinggalkan Al-Husain sampai akhirnya dibunuh. Jadi ada tipikal orang-orang yang kayak begitu, dan itu tipikalnya orang Irak. Makanya Anda jangan ngikutin tipikal begitu. Dan Rasulullah SAW telah sabdakan bahwa fitnah akan muncul di Irak. Orang Syam nggak begitu, orang Syam. Orang Syam mereka adalah orang-orang yang loyal kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, taat. Dan itu juga difahami oleh Al-Hasan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan rakyatnya itu loyal, mau tunduk taat dan seterusnya. Akhirnya kemudian serahkan tampuk kepemimpinan. Nah, ini secara tidak langsung isyarat dari Rasul SAW bahwa di antara problem besar yang akan dialami oleh kaum muslimin adalah ketaatan kepada pemimpin. Ingat, yang dimaksud taat tadi kita sudah katakan dalam hal yang bukan maksiat. Kalau maksiat ya jangan.
Ya maksiat jangan ditaati. Bedakan antara beberapa poin penting. Pertama, taat dalam hal yang bukan maksiat. Yang kedua, memberontak. Ya, memberontak. Yang ketiga, mencela di depan umum dengan menyebut nama dan seterusnya. Yang keempat, nasihat di depan umum dengan tidak menyebut nama. Yang kelima, nasihat dengan datang langsung kepada pemimpin tersebut. Berapa poin tadi ini saya sebutin? Yang pertama apa tadi? Diulang lagi ini. Ini baru wasiat kedua ini belum yang lainnya ya. Habis nanti ini waktunya. Wasiat yang pertama, taat dalam hal yang bukan maksiat. Bukan maksiat kita taat. Termasuk bukan maksiat menetapkan Ramadan. Itu bukan maksiat. Tanggal Ramadan masuk tanggal sekian itu bukan maksiat. Menetapkan Syawal, Idul Fitri tanggal sekian ikut. Idul Adha tanggal sekian ikut. Jangan Anda bikin Idul Fitri sendiri. Lihat, Rasul sudah sebutkan ini akan jadi problem nanti. Rasul masih hidup, problemnya belum ada ya. Nah, sekarang problem nomor satu nih ya. Kita ngalamin gak yang ini Pak? Problemnya, masalah kita ngalamin gak nih? Taat dalam hal yang bukan maksiat. Menentukan Ramadan maksiat bukan? Bukan. Menetapkan Idul Fitri maksiat bukan? Idul Adha maksiat bukan? Bukan. Orang pada mau taat gak? Gak semua kan yang mau taat. Saya bikin Idul Adha sendiri aja lah, ikutin Mekah. Rasul SAW sudah nasihatkan ketika beliau semenjak masih hidup, nanti akan ada begitu tuh. Makanya kalian dengar taat asal bukan maksiat. Tuh. Rasul sudah ingatkan. Ini baru poin satu, udah problem nih. Belum yang lain nih. Poin satu. Lalu kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua, Pak? Hah? Tidak memberontak. Kalau ini mudah-mudahan tetap kaum muslimin ini. Karena apa? Pemberontakan itu bikin masalah baru, bener nggak? Kerusakan, kehancuran di mana-mana. Gitu. Ya. Saya nyebutnya memberontak loh. Anda mau tafsirinnya dengan tafsir sekarang ya. Karena ntar kalau disebut tafsirnya ini sebagian orang nggak terima, Pak. Memberontak, perang, bikin rusuh, bikin gaduh. Itu bibit-bibit pemberontakan. Bener nggak? Sekarang begini saya tanya, ada satu orang mendatangi tempat umum lalu dia bawa bom meledakkan. Bibit pemberontakan bukan itu? Disebut teroris bukan itu? Iya. Tidak boleh kan? Negeri aman bukan negeri perang kok. Medan perang aja nggak begitu aturannya. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga apa tadi, Pak? Hah? Tidak mencela pemimpin dengan sebut namanya di depan umum. Si fulan begini, si Alan begitu. Tentu dia muslim. Tentu kalau dia muslim. Kalau bukan orang Islam gimana? Tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Lalu kemudian kasih nasihat kepada pemimpin di depan umum dengan tidak menyebut namanya. Misalnya contohnya begini, kita tidak boleh berbuat kezaliman. Ini kan nasihat bukan cuma buat pemimpin, buat semua orang. Tapi kalau udah menyebut si fulan yang zalim, itu namanya udah di depan umum, dia jatuhkan orang. Kenapa sih? Pertanyaan ini, kenapa sih? Kenapa sih pemimpin itu tidak boleh dicela di depan umum dengan menyebut namanya? Karena itu pun akan menyebabkan gejolak. Menyebabkan apa, Pak? Gejolak. Apalagi sebutan yang jelek. Sekarang begini pertanyaannya. Ada orang misalnya nyebut si fulan. Pemimpin disebut si fulan begini, si fulan jelek, si fulan buruk. Timbul gejolak nggak di tengah masyarakat?
Antara pro dan kontra timbul gejolak nggak? Yang pro gejolak, nggak terima. Nah, maka yang kelima, kalau nasihatin tanpa nyebut nama boleh. Jadi kita tidak boleh berbuat kezaliman, kita tidak boleh menindas rakyat dan seterusnya. Ini nasihat umum nggak? Umum boleh. Kita nggak boleh berbuat melanggar hak orang lain, nggak boleh tidak menunaikan kewajiban. Umum nggak ini? Ini kan nasihat umum namanya, nggak sebut si fulan, si alan, siapa yang nindas dan seterusnya. Boleh ini. Tapi tadi tidak sebut si fulan, si alan. Walaupun hari ini bisa aja kita ngomong umum pun dipelintir, diarahkan, wah ini ngomongin si anu, padahal belum tentu juga, ya nggak? Nah, itu juga tetap mempertimbangkan hal tersebut. Nah, lalu kemudian nasihat yang paling utama ini ya datang. Kalau dia punya akses, bisa bertemu dengan pemimpin, datang ngomong langsung. Dan sahabat Abdullah bin Abbas katakan, inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad adalah berkata yang hak di depan pemimpin yang zalim. Sama pemimpinnya langsung dia datang berduaan, dia sampaikan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Wahai raja, keputusan Anda ini yang ini tidak tepat. Ini kezaliman. Berani nggak Anda sendirian ngomong begitu di hadapan? Berani nggak? Itu makanya Rasul sebut afdalul jihad, bukan teriak-teriak di luar pakai speaker celak-celak pemimpin. Lah kalau itu mah semua orang berani atuh. Bukan teriak-teriak di atas mimbar celak pemimpin si fulan. Ingat, beda antara celak pemimpin dengan menasihati secara bedakan. Kita tidak boleh berbuat kezaliman, itu umum namanya. Tapi kalau udah ini pemimpin nggak bener, ini si fulan, apalagi nyebut nama, apalagi mencela, apalagi menyebut si zalim, nggak boleh. Jelas bedanya? 5 poin ini kita agar supaya dalam bab 5 ini bisa bedakan. Mengapa tidak boleh? Karena yang tidak boleh tadi mencela dengan menyebut nama langsung. Karena itu semua bibit-bibit pemberontakan. Ya, bibit-bibit apa? Pemberontakan, bibit-bibit kerusuhan. Jelas? Biar kita paham ini. Jadi bukan kita orang menyampaikan aspirasi loh, nyampaikan aspirasi harus dengan cara yang benar. Bisa nggak coba ini? Nggak pakai rusuh? Nggak bisa. Ya jangan kalau begitu. Bakar. Halte busway dibakar. Itu bikin halte busway pakai uang siapa? Bapak Ibu sekalian. Uang pajak Anda kan? Iya. Terus dibakar sama Anda sendiri kan? Ntar diperbaiki lagi miliaran, uangnya siapa lagi? Itu mestinya uang bisa dipakai buat yang lain, bisa dianggarkan buat yang lain, jadi benerin itu. Ntar tahun depan dibakar lagi, benerin lagi. Habis duit kita cuman benerin halte. Coba difahami deh, difahami dengan jernih nih. Mestinya bisa buat pos yang lain, untuk maslahat yang lain. Habis duit cuman buat benerin halte, benerin kantor yang dirusak. Emang Anda kira kantor dirusak terus murah benerinnya, renovasinya? Nih meja-meja yang begini, kursi kayak gini, meja dibakar, dirusak. Ini belinya pakai uang nih, nggak pakai daun. Allah musta'an. Jelas ini ya. Jadi ini qadarullah wa masya'a fa'al. Hadis ini bertepatan kita bahas di masa-masa yang kayak gini. Ingat, bukan berarti ketika kita mengatakan seperti ini berarti kemudian kita mendiamkan kezaliman. Bukan, tadi kezaliman dijelaskan dengan secara umum, yang insya Allah orang akan faham bahwa oh ini nggak benar, misalnya begitu ya. Ditambah lagi hari ini pun bicara tentang berita pun harus diperiksa. Hari ini tuh berita, masya Allah. Iya, kita nggak bisa sulit menyeleksi berita mana yang benar mana yang enggak. Nah, kita lanjutkan. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga,
Nah, ini wasiat terkait dengan perpecahan. Rasulullah pun sudah sabdakan bahwa akan banyak terjadi perselisihan. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa orang yang hidup setelah aku nanti, para sahabat, kalian akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan nggak sekarang? Nggak usah ngomong perselisihan. Nah, perselisihan yang dimaksud di sini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi perpecahan dalam urusan ketaatan kepada pemimpin, perpecahan dalam satu negeri, dalam satu negara. Kalau ini perselisihan terkait dengan urusan din, urusan agama, urusan agama. Jadi kalau tadi Rasul isyaratkan terkait perpecahan terkait dengan negara, pemerintahan, mungkin bahasa sekarangnya politik dan seterusnya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beralih kepada perselisihan dan perpecahan terkait dengan urusan apa? Agama. Penting nih. 3 poin penting dalam hadis ini. Yang pertama, makanya tahapannya yang pertama tuh perbaiki diri bitaqwallah. Yang kedua, taat sama pemimpin dalam urusan yang bukan maksiat. Yang ketiga, minimalisir perselisihan antara kita dengan sesama kita sendiri, dengan sesama kaum muslimin. Minimalisir perselisihan, minimalisir. Sebab kalau dibilang tidak ada, nggak bisa. Kok nggak bisa, Ustaz? Loh, Rasul yang sabdakan, siapa orang yang hidup setelah aku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, wasataftariqu ummati, umatku akan berpecah ala 73 firqatan, jadi 73. Ya, coba sama-sama kita renungkan. Perbaiki ketakwaan kepada Allah, taat dalam urusan politik kenegaraan kepada pemimpin selama bukan maksiat. Ya, makanya dan dalam Islam pemimpin muslim. Yang perlu diulang-ulang, muslim dalam Islam. Dalam Islam ini bukan dalam menurut pendapat saya. Anda baca kitab para fuqaha, para ulama fiqih seperti ahkam Sultaniyah Al-Mawardi, Imam Mawardi, semua para ulama nulis di kitab fikih syarat pemimpin muslim. Itu semuanya bilang begitu. Ya nggak tahu yang kemudian belakangan bilang nggak apa-apa, nggak tahu itu ngutip fatwa siapa, nggak ngerti saya. Muslim. Alhamdulillah negeri kita mayoritas kaum muslimin, pemimpinnya juga muslim. Kalau soal kadar keilmuan pasti orang berbeda-beda. Makanya perlu terus diingatkan, muslim, orang Islam itu. Iya. Nah, ini kan keyakinan ini juga mau digoyang gitu. Udahlah, Anda nggak usah terlalu kolot gitu. Ini kan urusan dunia, bukan urusan agama. Nah, kita lagi ngomongin tadi yang bab nasihat kedua, urusan pemerintahan politik, bukan? Waalaikumsalam. Iya, artinya pemerintahan politik itu artinya ya pemimpin negeri kaum muslimin ya muslim. Gitu. Taat, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Naudzubillah, jangan sampai. Wah, tapi daripada muslim korupsi, masih muslim loh. Masih muslim. Loyalitas kita di situ. Ini yang disebut al-wala wal bara. Loyalitas kita di Islamnya. Tapi dia zalim, masih Islam. Setidaknya yang namanya masih Islam tuh masih ada gitu loh, kecenderungan kepada kaum muslimin. Gitu loh ya. Ini yang mesti difahami nih. Ini mau digoyang nih. Dia mau digoyang agar supaya kaum muslimin tidak lagi meyakini hal ini. Ini mau dipecah juga nih, agar kaum muslimin jadi takwa Allah dirusak. Biar kaum muslimin maksiat, biar kaum muslimin nggak taat, biar kaum muslimin menyimpang, biar kaum muslimin nggak bener, minum khamr, zina, biar kaum muslimin ngerjain semuanya. Wasiat pertama ini merupakan wasiat untuk menjaga kita dari berbagai macam hal itu. Wasiat yang kedua, kita ingin dibelokkan
jangan sampai kita ngikutin orang yang membelokkan. Nggak apa-apa, bukan orang Islam. Ini kan urusan dunia, bukan urusan agama. Rasul ketika bilang taati pemimpinmu itu urusan dunia, karena yang urusan agamanya takwa Allah. Takwa Allah udah tadi itu. Gitu, Muslim tetap. Kan aneh ini ada orang Islam, nggak apa-apa pemimpin kita nggak Muslim. Ini gimana ini? Ini kayaknya ngajinya mah nggak di Masjid Raya JGC ini mah. Muslim, gitu ya. Tetap itu, karena yang namanya orang Islam biar bagaimanapun dengan keislamannya masih dia dekat lah dengan kaum muslimin itu. Ya, itu digoyang, dipengaruhi di ini. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting adil. Ntar dulu. Jadi kalau muslim tuh setidaknya dengan keislamannya ada yang nasehatin dari kalangan orang berilmu, dia masih mau dengar. Oh iya, gitu muslim ya. Nah, baru kemudian problem selanjutnya, masalah selanjutnya adalah masalah perpecahan internal kaum muslimin terkait dengan masalah agama. Tuh, jadi ini hadis, masya Allah. Memang sabda Rasulullah SAW adalah merupakan bagian dari wahyu kan. Jadi ini hadis. Ini ketika kita mulai jelaskan sekarang, ini hadis benar-benar seperti membicarakan apa yang sedang kita alami sekarang. Coba, problem takwa Allah, problem nggak takwa Allah? Problem, orang maksiat segala macam. Ya, itu kan berarti terus diingatkan. Problem as-sama' wa ta'ah, mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Sekarang ini problem. Bahkan bukan cuma di sini, mungkin hampir di banyak negara itu terjadi. Itu. Problem. Kecuali sebagian kecil dari negara yang tidak begitu terjadi problem as-sama' wa ta'ah. Gitu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Saudi nggak begitu terlampau problem dalam bab as-sama' wa ta'ah. Nggak begitu problem, Pak. Iya. Tapi di negeri kita luar biasa. Karena apa? Coba perhatikan sedikit aja nih, sedikit tambahan. Siapapun orang yang naik jadi pemimpinnya, pertama, pro dan kontra terjadi nggak? Terjadi. Orang yang tadinya pro tiba-tiba berubah jadi kontra, bisa jadi nggak? Orang yang tadinya kontra tiba-tiba jadi pro, bisa jadi nggak? Nah, itu tuh susah diprediksi kan? Iya. Jadi problem. Nah nih yang ketiga nih problem kita semuanya. Hari ini orang Islam berselisih, berbeda pandangannya dan seterusnya. Apa Rasulullah SAW setelah sabdakan kalian akan berselisih terus, Rasul nggak kasih tahu bagaimana solusinya? Kasih tahu nggak? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin Rasul bilang kalian nanti akan mengalami masalah seperti ini, terus habis itu dibiarin aja umat, nggak dikasih tahu gimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya, nggak dikasih tahu. Mungkin nggak itu? Tidak mungkin. Rasulullah kasih tahu solusinya. Maka Rasul sabdakan lanjutan hadisnya, apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kalian kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpeganglah pada sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk oleh Allah mereka. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Nanti ibu yang ini tadi jawab ini dapat hadiah buku ini. Jadi saya nggak usah kasih kuis lagi, udah. Ya Bu ya, habis pengajian ya Bu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Biasakan Bapak Ibu nyebut sahabat radhiyallahu an. Biasakan. Karena Allah Subhanahu wa taala aja menyebut mereka radhiyallahu anhum. Bener nggak? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat berapa, ayat berapa? Ada yang tahu, Pak? Saya sebutin ayatnya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Kok Bapak kata Bapak pertanyaannya susah katanya.
Dan ibu-ibu bertanya cuma nyebutin sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Giliran bapak-bapak aja susah sebutin ayat sama surat katanya. Ada yang tahu? Masya Allah. Atau bayar 100, Pak, ikhlas ya, hadiahnya diborong sama ikhlas ya. Ya, Masya Allah. Jadi itu ibu juga dapat hadiah juga itu. Ya, yang ibu nih, yang tadi ibu depan ini tafsir juz amma juz 29. Yang ibu tadi jawab atau bait 100 tafsir karena udah rada ngerti surat, jadi juz 27 tafsirnya, yang tafsir juz 27. Iya. Allah aja mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi biasakan begitu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Gitu. Iya, biasakan demikian mendoakan. Nah, jadi solusinya yang pertama, berpegang pada sunnahnya Nabi SAW. Sunnahnya Nabi SAW itu apa sih? Kita terjemahkan secara bebas saja ini. Kita nggak definisi sunnah secara bukan. Itu nanti kelamaan kita, waktunya habis nanti, bangku kuliah itu. Sunnah itu apapun yang diucapkan, dilakukan, dikerjakan, dan itu terkait dengan hukum-hukum ibadah, itu jadi pegangan kita. Rasul dulu bagaimana sih kalau begini? Rasul ucapkannya, sabdakannya bagaimana? Ingat, kita nanti jangan masuk dulu dalam bab madhahib ya, bab madhab jangan dulu nih. Itu kudu berilmu. Kalau berilmu, nggak berilmu nanti jadi ngaco. Akhirnya pilih madhab yang enteng. Ini orang belajar perbandingan madhab, tapi dia nggak paham bahwa yang harus dia pilih adalah yang paling dekat dengan tuntunan Rasul Nabi SAW gitu. Ntar orang belajar perbandingan madhab nggak punya semangat itu. Imam ini bilang nggak boleh, imam ini bilang boleh, ambil yang boleh aja, enakan yang boleh, gitu lagi. Ya, kita jangan dulu masuk ke situ. Jangan dulu masuk ke dalam bab madhab. Ntar dulu, kita kan lagi ngomongin wasiatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama semuanya sepakat, yang berbeda madhab ini punya madhab sendiri, walaupun mereka sendiri juga nggak pernah bikin madhab. Orang di belakang aja kemudian menyebutkan itu. Jadi jangan juga kita dipecah dengan madhab-madhab ini. Wah, ini mazhabnya ini saya nggak mau gitu. Pernah terjadi di Masjidil Haram, pernah terjadi begitu, Bapak Ibu. Di Masjidil Haram dulu banget, jauh sebelum masa Ibnu Saud, jauh sebelum Saudi. Masjidil Haram belum di bawah kekuasaannya Ibnu Saud alias Saudi. Itu kalau sholat, mazhab Abu Hanifah duluan, yang lain nungguin, nggak mau ikut, yang mazhab nggak sama. Salat duhur. Jadi salat duhur ada 4 shift. Sip pertama mazhab Abu Hanifah dulu, sip kedua mazhabnya Imam Malik dulu, sip yang ketiga mazhabnya Syafi'i, sip yang ketiga mazhabnya Ahmad rahimahumullah jami'an. Imam mazhabnya nggak pernah ngajarin begitu, nggak pernah. Tapi ke belakang akhirnya jadi kayak begitu, mau kayak begitu lagi. Maka alhamdulillah sekarang di Masjidil Haram, walaupun secara mazhab fikih beda, Hambali, para ulama-ulama Saudi Hambali, ya semuanya orang yang di belakangnya mau Hanafi, mau Syafi'i, mau sama-sama Hambali, ikut sholat berjamaah, nggak perlu pakai shift 1. Loh, waktu maghrib 4 shift habis, belum sholat maghrib udah adzan isya. Gitu. Kita belum masuk ke situ dulu. Jadi semua ini prinsip dasarnya adalah bahwa mengikuti Nabi SAW semuanya, dan ini harus difahami. Makanya kita juga jangan jadi orang Islam yang kalau diajak mengikuti Nabi marah. Apa-apa Nabi, nah terus nggak ngikutin Nabi, ngikutin siapa? Kang Jengkol mau diikutin? Ini kan ada yang aneh, ini ada sebagian orang apa-apa Nabi. Nanti kita di akhirat, nanti di mahsyar, kita datengin, kita minta supaya memohonkan syafaat untuk kita siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan? Iya, kok diajak untuk ngikutin Rasul tuh kayaknya nggak seneng gitu. Apa-apa ngikutin Rasul, kayak yang paling bener aja. Bukan paling bener, ngajakin. Ayo, nggaknya juga kalau ngajakin juga yang baik-baik, ngajakin marah-marah.
Nabi makanya raka loh, marah orang. Iya, diajak, ayo Pak, ini Rasulullah ngajarinnya demikian. Oh iya ya, saya baru dengar nih, alhamdulillah saya dikasih tahu Rasulullah begini, Rasul itu diajar. Nah di dalamnya terdapat faedah agar supaya diantaranya ini meminimalisir perpecahan, belajarlah tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Nabi, perjalanan kehidupan Nabi, belajar. Karena kita semua sepakat kan terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, betul nggak? Apa ada di sini yang berselisih? Ada yang nggak ngakuin bahwa Rasul adalah utusan Allah? Ada nggak di sini? Kalau nggak, bahaya, itu kufur. Kalau dia nggak ngakuin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Nabi dan Rasul, kufur, dia kafir. Orang persaksian wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah kan. Jadi sepakat kan kita? Sepakat. Ayo belajar sirah, sejarahnya Nabi gimana. Jadi kita tahu, oh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh begini, ketika ini tuh begini. Yang kedua, belajarlah tentang sirah sahabat, perjalanan kehidupannya para sahabat, terutama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajmain. Terutama, jadi 4 ini karena memang mereka lah yang menjadi pemimpin sekaligus dalam urusan dunia dan juga urusan agama. Jadi khalifah di zaman itu tuh ngurusin agama juga. Bukan khalifah di zaman itu salat berjamaah dia imamnya, salat Jumat dia imam khatibnya, salat Idul Fitri Idul Adha dia imam khatibnya, salat istisqa dia imam khatibnya dulu gitu. Yang ngurusin negara, ia jadi imam, ia khotbah, ia juga jadi hakim. Ada orang bertikai datang kepada dia yang putuskan. Coba. Dia juga muftinya. Masya Allah, nggak sanggup dia orang zaman sekarang gitu udah. Mufti juga, orang minta fatwa hukum dan seterusnya. Itu mengapa kemudian Rasul sebutkan khulafa ar-rasyidin. Nah, pertanyaan menarik. Ini khulafa ar-rasyidin Rasul sudah sebut. Orangnya udah jadi khalifah belum? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Rasul bilang berpeganglah pada khulafa ar-rasyidin, orang udah jadi khalifah belum? Ya belum. Baru nanti jadi khalifahnya. Tetapi ternyata mereka 4 sahabat inilah yang menjadi khalifah. Ini sekaligus membuktikan bahwa apa yang Rasul sabdakan, mereka adalah khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Rabbul Alamin dan yang mengajarkan kepada al-haq, kebenaran. Mengajarkan kepada al-haq dan kebenaran. Bahkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an itu, ini mungkin sebagian kecil kita, hanya sebagian kecil yang tahu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu ketika beliau jadi khalifah, beliau itu plus sekaligus menjadi guru ngaji. Guru ngaji apa, Bapak Ibu? Bapak, Al-Qur'an. Ngaji Al-Quran, ngajarin baca Al-Quran di Masjid Nabawi. Khalifah ngajarin baca Quran di Masjid Nabawi. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini sahabat Utsman bin Affan. Kalau saya tidak salah ingat rawi hadisnya, ini beliau yang riwayatin dan beliau yang ngajarin Al-Quran, orang duduk beliau baca ini. Saya mendengar Rasul benar. Sekaligus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an juga yang ngajarin wudu. Coba Bu, khalifah ngajarin wudu. Mau salat asar di depan Masjid Nabawi, kalau kayak kita kayak ada kursi kecil gitu, ambil air, wudu di depan orang banyak. Lihat, khalifah ngajarin wudu. Maka hadis tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan. Saya lihat Rasul wudu kayak gini, liatin. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan mereka radhiyallahu anhum ajmain. Tentu para sahabat yang lainnya juga. Tetapi ini disebutkan karena mereka yang sekaligus menjadi pemimpin, jadi contoh buat umat. Maka bahkan sebagian para sahabat-sahabat yang junior itu merujuk kepada fatwa-fatwa mereka. Fatwa-fatwa mereka sekarang sudah sampai dibukukan kesepakatannya khulafa ar-rasyidin dalam masalah-masalah fiqih.
Ya itu perlu dirujuk lagi nih sepakatan mereka bagaimana, dan alhamdulillah sampai sekarang ilmu sampai. Lalu kemudian Nabi sabdakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. An-nawajid ini ada dua tafsir. Ada dua makna. Yang pertama gigi geraham, yang kedua gigi taring. Dan ini pun dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin pas bahas hadis ini juga. Karena hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di Riyadhus Shalihin. Nah, lalu kemudian selanjutnya Rasul sabdakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini saya bacain sesuai dengan teks hadisnya. Jauhilah hal-hal baru dalam urusan agama. Karena hal dalam urusan agama itu disebut dengan kebid'ahan, dan kebid'ahan adalah kesesatan. Nah, ini perlu kita pahami kenapa kita batasi dalam urusan agama. Tentu dalam urusan dunia yang enggak. Urusan pakai mic, urusan naik pesawat. Jadi nggak bisa dikatakan kalau Anda mau ngikutin Nabi ya hajinya naik onta, ya nggak bisa. Gimana haji naik onta? Ontanya aja nggak ada di sini. Terus kapan nyampenya? Orang kemarin tuh katanya yang berangkat ke mana umroh naik motor tuh berapa bulan tuh dia? Naik motor, ya naik motor berangkat umroh berapa bulan? Itu kayaknya biayanya lebih banyak lagi kalau mampir nginep hotel bayar lagi kan gitu. Jadi bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Nah, ini seringkali hal ini kan jadi perdebatan nih di antara kita nih. Wah, berdebat diskusi dalam hal ini. Nah, pertama, yang namanya diskusi itu memang harus dilakukan oleh orang yang berilmu, sehingga diskusinya dengan hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang lapang. Itu poin satu. Bukan sama kita mah berantem. Diskusi kagak. Bonyok ya, diskusi enggak, berantem iya, jangan. Dilakukan oleh orang yang berilmu. Itu pertama. Yang kedua, memegang prinsip yang seperti tadi sudah disebutkan. Ayo kita cari, yuk ini kita telusuri nih dulu. Di masa sahabat seperti apa, di masa Rasul seperti apa. Nah, untuk menelusuri itu butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Karena sekarang kita hidup tahun berapa, tahun hijriahnya berapa? 1442. Kita mau menelusuri kan berarti kita kurang lebih 15 abad jarak kita dengan Rasul, dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dekat apa jauh? Bu, kagak usah ngomongin 15 abad, ndak usah kita bicarakan 15 abad. Itu sejarah yang baru kemarin tahun 65 aja banyak versi enggak? Yang deket-deket aja nih yang barusan, yang kemarin lagi rame tuh ngomongin ya kan tentang masalah komunis segala macem. Itu kan 65, 1965, sekarang 2020. Itu aja udah banyak berselisih ya enggak? Ada yang versi begini, ada yang bilang versinya begitu, ada yang bilang ya enggak. Apalagi 15 abad yang lalu. Kemungkinan berselisihnya lebih besar enggak? Lebih besar. Tetapi ada tetapinya Bapak Ibu. Ada tetapinya. Berbedanya adalah bahwa informasi dan data-data tentang agama kita semuanya rapi disimpan, tercatat dengan sanad. Artinya sanad itu mata rantai nama orangnya ada Bu, sampai ke sahabat. Yang kemudian itu pun diteliti ini sahih atau tidak. Makanya kaum muslimin juga jangan alergi dengan ini sahih atau tidak, jangan alergi. Ayo kita sama-sama belajar terus, gali, periksa biar kita oh iya benar valid. Karena dalam hal ini begini Bu, ada hal-hal yang bisa dideteksi oleh semua orang, nggak perlu belajar serius-serius dia bisa deteksi itu. Contoh, belum waktu duhur masih jam 10 orang azan. Azan baik? Azan baik Pak, Bu? Baik. Tapi dia azannya jam 10 pagi. Kita lihat kira-kira orang sekampung datang nggak? Azan Allahu Akbar jam 10 pagi. Kira-kira orang sekampung pada datang nggak?
Bukan untuk sholat, ngomelin tuh orang. Yang bener aja, si jam 10 udah azan. Kata dia, habis kalau saya azannya zuhur pada kagak datang sih. Makanya saya azan jam 10 malah pada datang katanya. Giliran tadi saya azannya zuhur pada kagak datang sholat. Saya azan jam 10 aja lah pada datang. Itu termasuk perkara yang semua orang apa? Tahu bahwa itu nggak benar. Iya Bu ya? Ya Pak ya? Semua orang mengingkari nggak itu? Pasti mengingkari, nggak bener nih. Belum zuhur udah adzan pakai speaker, bikin kita bingung aja nih tuh. Atau contoh lagi, perkara yang semua orang nggak perlu belajar serius dia bisa mengetahui. Ada orang sholat zuhur 2 rakaat Bu. Selesai sholat zuhur, kira-kira Anda lihat ada orang sholat zuhur, Anda tegur nggak tuh orang kira-kira nih? Sholat apaan barusan? Sholat zuhur. Kok cuma 2 rakaat? Suka-suka saya dong. Anda jangan menilai amal saya. Yang berhak menilai amal saya hanya Allah. Jangan nyala-nyalain orang. Kira-kira Bu, kira-kira sikap orang yang diingatkan sholat zuhur itu 4 tapi dia tetap bersikeras 2, kira-kira ini sikap yang baik atau enggak? Iya enggak baik. Masa iya suka-suka dia, kan enggak bener ya Bu ya? Enak aja. Malah kata bapak, gila itu mah orang. Jelas gilanya terang tuh. Lah zuhur timbang 2, udah begitu ngomongnya diingetin, galakan dia lagi. Ya, galakan dia. Suka-suka saya, jangan menilai amal orang. Hanya Allah yang berhak menilai amal saya. Iya Mas, tapi salah cara ente. Jelas ya? Kenapa Bu kita bisa memahami 2 contoh yang tadi saya sampaikan? Karena ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-mas'alah al-zahirah. Masalah yang jelas, yang hampir semua orang nggak pakai belajar serius bisa tahu. Jangan-jangan Bu, orang yang kagak sholat juga ngerti sholat zuhur itu 4. Iya Pak ya? Paham dia. Ini orang yang bener aja. Sholat zuhur cuma 2. Dari saya kecil belajar sholat zuhur itu 4. Tapi ente sholat nggak? Enggak. Tuh coba deh. Coba kita, susah nggak coba mikirinnya, susah. Allahu Akbar. Malah begini, malah ada yang begini nih. Misalnya diingetin, sholat zuhurnya cuma 2, nggak bener nih. Udah untung saya mau sholat. Tuh coba. Hah? Udah untung saya masih udah mau sholat disalah-salahin lagi. No, kalau mau nyala-nyalain mah yang nggak sholat no, tuh kan. Karena ini adalah mas'alatun zahirah. Perkara ini di dalam Islam atau di dalam pembahasan para ulama diistilahkan dengan masalah zahirah, sehingga hampir setiap orang bisa mengetahui dan memahami hal ini. Tetapi ada jenis masalah yang kedua. Ini yang disebut dengan al-mas'alah al-khafiyah, masalah yang tersembunyi. Artinya tersembunyi, enggak semua orang bisa mendeteksi. Enggak semua orang bisa menghukumi hal itu. Kalau kayak tadi kan orang semua bisa menghukumi. Kayak contohnya 1 tambah 1 2. Semua kita bisa nggak menghukumi? Bisa. Bener 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 5. Gila ente tuh. Salah ini. Itu karena apa? Masalah zahirah. Masalah nampak, semua kita bisa menghukumi, mudah menghukumi. Coba giliran Anda dikasih rumus matematika yang sulit, sin cos, nggak semua bisa kita menghukumi, karena udah mulai rumit. Benar? Iya nggak? Iya. Begitu juga dalam urusan al-umur ad-diniyah atau al-masail ad-diniyah, masalah-masalah agama. Nggak semua orang bisa menghukumi yang masalah yang samar, yang tersembunyi. Kalau yang nampak bisa semua. Dan kalau kita mengingkari yang nampak itu, kira-kira orang dukung kita nggak? Jadi misalnya, nih ada orang tadi contohnya sholat zuhur dia cuma 2 rakaat, mestinya 4 kan? Kita ingetin, Pak, nggak bener, sholat zuhur itu 2. Terus dia menentang. Di situ ada jamaah lain. Kira-kira jamaah lain ngedukung dia apa ngedukung kita? Kira-kira nih Bu, ngedukung kita yang ngingetin. Oh ya bener Pak, 4 bukan 2. Anda yang nggak bener, jangan marah-marah gitu dong. Udah dinasihatin marah. Karena masalah ini masalah zahirah, semua orang tahu. Tapi kalau masalah khafiyah, keadaannya akan terbalik.
keadaannya akan apa? Akan terbalik. Nah, kita nggak panjang-panjang soal dhahirah khafiyah, nanti Bapak Ibu makin tambah rumit. Yang ingin saya tegaskan sekarang adalah Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang sudah nampak jelas aja hari ini dibikin samar, dibuat orang Islam supaya tidak lagi menganggap itu sebagai masalah yang jelas, tapi dibikin samar. Contoh, bab masalah jilbab, itu sebenarnya masalah jelas kan? Masalah jelas, tidak ada perselisihan di antara para ulama, nggak ada. Tapi sekarang dibikin samar nggak? Nggak wajib. Jadi nggak usah kita ngomong masalah yang samar, rumit, kecil-kecil, detail-detail, rinci-rinci ini. Fikih yang sudah furu'iyah, yang dalam, yang zahir, yang nampak jelas-jelas saja Bu, dibikin samar. Nah itu termasuk bagian daripada hal baru juga dalam urusan agama yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi nggak usah, makanya sekarang misalnya saya mengajak Bapak Ibu bicara masalah yang rumit, kecil-kecil, detail-detail, makin nggak nangkep Ustaz. Kenapa? Masalah yang sudah jelas saja dibikin semua agama benar tuh. Ini padahal kan jelas. Inna dina indallahil Islam. Ayat Al-Quran bunyi surah Ali Imran ayat 19 ya, menyatakan begitu tegas jelas. Apa Bu? Dibikin samar. Semua agama sama. Jangan ngerasa Anda paling benar. Surga bukan cuman punya orang Islam doang. Astagfirullah. Itu kan Bu, itu sama saja ingin membuat Bapak Ibu sekalian mengatakan 1 tambah 1 bukan cuma 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6, semuanya benar katanya. Jangan merasa benar sendiri. Ini kan betul kayak Bapak tadi, gila ini orang. Lah kalau masalah yang besar gitu aja orang Islam nggak paham, udah dah, saya nggak bakalan mau suruh jelasin masalah detail rinci-rinci. Masalah besar, ini masalah besar, dan ini masuk dalam hadis Nabi. Hal baru dalam urusan agama, dalam masalah besar, dalam masalah yang udah jelas. Kita belum, makanya kalau nanti diajak ngobrolin yang detail rinci, kalau yang masalah besar yang jelas nggak paham, ya nggak sanggup. Betul nggak Bu? Kalau kita aja udah mulai ragu 1 tambah 1 itu bukan 2, gimana Ibu mau naik pelajaran sin, kos, kalkulus dan segala macam itu? Kalau ngajarin Pancasila aja sampai ngomel-ngomel tuh kayaknya. Ibu-ibu langsung ketawa. Gimana mau ngajarin pelajaran yang lain? Di sini ini namanya prioritas dalam belajar menuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa kita masuk dalam masalah rumit-rumit, masalah yang jelas-jelas saja kita masih belum jelas. Jadi 1 tambah 1 2, ya boleh sih 2, 3 boleh juga lah, nggak apa-apa, semuanya benar. Coba bagaimana? Gimana tuh? Bagaimana coba? Semua agama benar nggak apa-apa. Jadi pakai jilbab, ya bagus. Nggak pakai, ya nggak apa-apa, benar juga. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini yang Nabi SAW khawatirkan. Nah tadi yang disebut. Nah sekarang itu kan namanya pemikiran-pemikiran baru dalam agama. Jadi jangan Anda kira, makanya para ulama nasihatkan baca buku, hati-hati. Ntar dia masukin pemikiran baru ikut. Ntar 1 tambah 1 udah bukan 2 lagi tuh udah. Iya, 1 tambah 1 11. Kok 11? Suka-suka saya dong katanya. Mulut saya katanya. Astagfirullah. Lihat, rusak. Muhdatsat. Kita belum meningkat pelajarannya, belum, kita di masalah yang zahirah dulu. Jadi kalau masalah yang udah jelas saja jadi samar, apalagi masalah yang masih di bawahnya yang lebih rumit lagi, makin kita tidak mengerti. Maka jauhi itu pemikiran-pemikiran. Terus gimana? Ya kembalikan. Dulu masa Rasul, wajib jilbab, ikut. Di masa Rasul, Islam agama hak benar, ikut itu. Jadi kalau prinsip itu aja kita tidak ngerti, gimana kita bicara urusan agama yang lain? Kan sekarang udah mulai digoyang-goyang tuh. Al-Quran udah nggak sesuai sama zaman sekarang. Ini kan masalah-masalah yang jelas kan. Jadi gini Bu, 1 tambah 1 2,
udah nggak sesuai zaman sekarang, 1+1 2 mah udah kagak zaman. Sekarang tuh 1+1 11. Coba ayo ibu mau ikut gitu. Allah musta'an. Ya bener kalau orang Jawa bilang itu ini zaman edan. Nggak edan nggak keduman, ya itu tadi. Jadi ikutan edan aja kalian gitu ya. 1+1 udah nggak zaman 2 bu, 11 sekarang gitu. Jilbab udah nggak zaman sekarang, telanjang aja gitu. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan kalau masih ada. Kalau nggak ada alhamdulillah. Karena yang kita bahas masalah-masalah jelas. Kalau masalah yang rumit tentu ada majelis khusus tersendiri bahas masalah rumit. Jangan majelis begini bahas masalah rumit. Pulang-pulang malah rumit, bahaya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca riwayat Sayyidina Bilal, beliau setiap batal wudhunya berwudhu lagi langsung mengerjakan sholat sunnah semampunya. Nah, yang saya tanyakan, sholat sunnah wudhu ini bolehnya dikerjakan setelah asar? Kan dalam hal kan ada tahiyatul masjid, Ya. boleh dikerjakan kapan aja gitu. Nah, Sholat wudhu itu boleh kita kerjakan gitu kan? baik. Dua masalah kuliah yang ketinggalan. Malahnya kuliah kita kalau kita tertinggal kita dapat kuliah kita kerjakan dikodok setelah kuliah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanyakan oleh beliau ini termasuk masalah yang tersembunyi bagi sebagian orang, tidak tersembunyi bagi yang lain. Karena ini udah levelnya penuntut ilmu beneran ini. Iya, masalah soal sholat sunnah wudhu. Jadi habis wudhu kita dianjurkan sholat sunnah setelah wudhu. Karena Rasul sabdakan man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Siapa orang yang berwudhu seperti wudhuku ini sahabat Utsman bin Affan yang menyampaikan. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat setelah wudhu ini. Walam yuhaddits fihi ma nafsahu, dia tidak bicara dengan dirinya sendiri dalam salatnya, berusaha khusyuk. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunilah dosanya yang terdahulu. Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Nah, sahabat Bilal ini amalannya nih. Amalannya sahabat Bilal ini, Bapak Ibu. Jadi ketika Rasul tanya, "Hai sahabat Bilal, amal apa yang kau kerjakan sehingga suara sendalmu udah kedengeran di sorga?" Rasul mimpi dengar suara sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Orangnya masih hidup tapi suara sendalnya udah nyampe surga, Bu. Allahu Akbar. Lalu Rasul tanya, amalan apa? Saya nggak amal apa-apa Rasul, kecuali kalau saya batal wudhu, saya wudhu lagi. Dan kalau habis wudhu, saya salat sunnah wudhu. Jadi perbuatannya sahabat Bilal itu bukanlah perbuatan yang tidak mengikuti tuntunan Nabi. Karena Nabi SAW sudah sabdakan. Jadi hadis itu sudah ada sebelum sahabat Bilal melakukan hal itu ya. Bukan baru Nabi sabdakan berikutnya. Nah, pertanyaannya dari Bapak ini, bagaimana kalau misalnya orang dia mengamalkan amalan seperti amalannya sahabat Bilal radhiyallahu an. Terus dia misalnya habis sholat asar duduk zikir, lalu dia batal wudunya karena dia mengamalkan seperti amalannya sahabat Bilal, dia wudu. Lah, apakah karena habis asar, apakah dia boleh sholat sunnah wudu? Kan habis asar kagak ada sholat sunnah. Ya, kan habis asar tidak ada sholat sunnah. Wallahu a'lam. Yang dimaksud habis asar tidak ada sholat sunnah itu yang pertama maknanya adalah gak ada yang namanya ba'diyah asar. Walaupun ternyata nanti ada riwayat lain lagi dari sebagian sahabat ternyata ada. Disitulah maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Tuh Bu, ini saya coba urutin dulu urutannya. Tapi wallahu a'lam dia boleh mengerjakan hal itu. Begitu ya. Nah, yang sangat tidak diperkenankan adalah bukan habis asarnya, tetapi adalah ketika bersamaan dengan matahari terbenam. Ranjau selanjutnya nih. Ya, ranjau selanjutnya. Kenapa? Karena bersamaan dengan matahari terbenam itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat.
Kenapa alasannya dilarang? Menyerupai para penyembah matahari, menyerupai orang musyrik. Sampai segitunya syariat melarang agar tidak serupa. Lah bagaimana dengan contoh ini, balik lagi, kalau pertanyaannya Bapak tadi habis asar, masih ada yang istilahnya wajah atau sisi yang kemudian jadi boleh karena ada sebab. Karena ada sebab, maka itu disebut salat sunnah wudu, itu disebut oleh para fuqaha dengan salat as-salawatu zawatul asbab. Salat-salat yang punya sebab, maka di waktu itu tetap boleh. Nah, berselisih lagi para ulama, gimana kalau larangannya sangat kuat seperti ketika matahari bersamaan dengan terbenam. Larangannya sangat kuat agar tidak serupa dengan orang musyrik. Sebagian mereka, walaupun zawatul asbab, sebaiknya tahan dulu. Jangan, tunggu pas dia benar-benar terbenam baru sholat. Termasuk juga terjadi perselisihan terkait dengan tahiyatul masjid. Akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka karena gini loh Bu, mana yang mau dimenangin? Yang larangan atau sebabnya yang mau dimenangin, yang mau dikuatkan gitu ya. Disitulah terjadi perselisihan di antara mereka. Tapi kalau tadi Bapak misalnya ba'da asar, wallahu alam masih bisa diperkenankan. Yang kedua, masalah yang kedua, ini juga sama nih, masalah yang rumit yang diketahui oleh sebagian para penuntut ilmu. Sebagian lagi belum tahu sholat sunnah qobliyah. Misalnya nih, saya nggak sempat sholat sunnah qobliyah, boleh nggak? Misalnya duhur nih Pak, Bu, duhur. Kalau asar, bahkan asar lah, cari contoh yang sulit. Kalau duhur masih rada ini karena duhur ada ba'diyahnya. Asar, saya belum pernah saya nggak bisa qobliyah asar. Masuk masjid itu diiqamat, langsung sholat asar. Saya biasanya qobliyah asar. Boleh nggak ntar abis asar saya qodok? Bukan ba'diyah asar, tapi tadi qobliyah asar yang belum sempat saya kerjakan, saya kerjakan ba'da asar. Ini contohnya yang rumit. Kalau yang duhur masih ada ba'diyahnya lah itu. Bagaimana ini? Boleh atau tidak? Sama, dalam hal ini terjadi perselisihan. Perselisihan. Maka tadi saya bilang ini masalah rumit-rumit, makanya jawabannya juga jadi rumit. Tinggal jawab aja sih Ustaz, boleh apa enggak? Enggak bisa ini. Masalahnya rumit, jawabannya jadi rumit. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah ini ada satu riwayat Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar, salat sunnah. Saya bahkan satu riwayat ini. Dan ini sebenarnya yang lebih saya cenderung, walaupun tentu boleh nggak setuju, nggak apa-apa sih. Habis salat asar Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Ada istri beliau, kalau saya tidak salah ingat Ummu Salamah, ngutus budaknya, coba tolong tanyain Rasul itu salat apaan. Ini budak polos. Saking polosnya Rasul lagi salat, dia datengin Rasul, salat apaan ini itu. Saking polosnya nih budak lah. Tadi disuruh nanya ya saya tanya. Ya mungkin orang yang kayak gini perintahnya harus jelas. Nanti tanya sama Rasul kalau beliau udah selesai sholat, gitu harus jelas perintahnya. Kalau cuman tanyain lagi sholat disamperin, Rasul sholat apaan ini? Sampai Rasul isyarat maksudnya nanti gitu, isyarat gini doang, nggak nanti lagi sholat, nggak gitu, nggak isyarat. Selesai sholat baru apa tadi tanya, Anda sholat apa? Saya diutus bertanya Anda sedang sholat apa? Oh tadi ini sholat ba'diyah zuhur yang belum saya kerjakan tadi. Tuh makin jauh lagi nih, bukan qobliyah asar, ba'diyah zuhur dikerjainnya habis asar. Sebagian para ulama berdasarkan hal ini termasuk Al-Imam Nawawi dan para ulama Syafi'iyah mengatakan boleh mengqadha salat sunnah yang faitah, yang kita nggak sempat kerjakan. Tetapi ada tambahan riwayat. Akhirnya nih budak balik lagi, lapor kepada Ummu Salamah. Rasul jawab bahwa tadi itu adalah salat ba'diyah zuhur yang belum sempat dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada sebab tamu atau semisalnya, sampai waktu asar. Tanyain lagi sama Rasul, kalau saya yang kerjakan itu boleh enggak? Balik lagi tuh budak tanya lagi. Rasul kata Ummu Salamah, kalau beliau yang kerjakan itu boleh enggak? Enggak, khusus buat saya. Dari sini sebagian para ulama katakan enggak boleh. Sebab apa? Ibadah sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah dikerjakan enggak boleh ditinggalkan. Ibadah sunnah Rasul enggak sempat kerjakan harus diqadha, karena bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Wajib.
Kalau sudah dikerjakan jadi wajib, bukan lagi jadi sunnah. Tapi kan tidak bagi umat. Tidak bagi umat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengqadha salat malamnya. Walaupun berdasarkan hal itu juga para ulama sebagian Rasul qadha salat malam berarti kita boleh. Jadi Rasul kalau malam enggak sempat salat malam gitu, pernah terjadi seperti itu, besoknya di waktu duha beliau mengqadha salat malamnya 12 rakaat. Kalau ada yang nanya lagi, levelnya naik lagi nanyanya. Ustadz, lalu bagaimana dengan salat qabliyah subuh? Nah, gitu ya Bu ya. Qabliyah subuh telah datang ketetapan dari Rasul yang mengerjakan mengqadha bukan Rasul dan Rasul benerkan. Makanya itu menjadi spesial, khususan. Jadi pernah riwayat Imam Muslim Rasul salat subuh ngimamin. Selesai salat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma antas salam, lalu astagfirullah Allahumma antas salam, balik badan. Ada sahabat langsung berdiri mau salat lagi. Dan Rasul tahu ini dari awal ikut jamaah. Mau sholat lagi, subuh cuman 2 rakaat. Yang mengingatkan, kok anda berdiri lagi mau sholat, subuh itu cuman 2 rakaat. Rasul, ini tadi qobliyah subuh yang saya belum kerjakan. Saya nyampe langsung ikut jamaah. Oh ya. Tuh. Jadi yang qobliyah subuh udah ada hadis khusus. Ada hadis khusus yang qobliyah subuh. Yang mengerjakan bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam benarkan. Tapi kalau kasus yang lain tadi yang contoh yang lain yang selain qobliyah subuh, nah ini Rasul yang mengerjakan, lalu kemudian giliran yang lain mau kerjakan, Rasul larang. Di sini nanti diskusi para ulama, apakah dalam bab ibadah boleh dikiaskan Sholat rawatib yang lain selain qobliyah subuh bisa tidak dikiaskan dengan qobliyah? Dikiaskan tuh disamain bu hukumnya. Kalau qobliyah subuh aja boleh diqadha, yang lain boleh juga dong gitu kan. Itu makanya tuh jadi pembahasan jadi makin panjang tuh bu. Iya, makanya ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti ngaji, udah gitu aja dah. Jangan berhenti ngaji, jangan berhenti menuntut ilmu, terus belajar, terus menuntut ilmu. Kita cukupkan dulu ya, karena ini pertanyaan ibu nanyain pesantren. Saya belum punya pesantren soalnya bu. Iya, wallahu alam. Kita cukupkan dulu kajian kita. Mudah-mudahan nanti insyaallah di kesempatan selanjutnya kita bisa berjumpa lagi, melanjutkan pembahasan kita menuntut ilmu. Dan sekali lagi, jangan berhenti ngaji, jangan bosen ngaji. Bosan ngaji melulu katanya ini. Ngaji melulu aja kita masih banyak yang belum tahu ya. Kita cukupkan kajian kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.